berapa? Mungkin dari 100 orang yang kesurupan, paling hanya 2 atau 3 yang asli benar-benar kesurupan. Oh iya? Ini yang luar biasa, ini bukan Wah. katanya, karena saya mengalami sendiri. Oke. Gitu. Ada kisah yang menurut saya ini serem-serem lucu gitu. Oke. Suatu hari ada yang datang ke klinik saya itu, penyanyi dangdut lah, cukup punya nama gitu. Dibawa terus digendong sama suaminya, itu nggak bisa jalan. Emang ada cara kita atau orang yang punya kemampuan khusus itu bisa bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Makanya dengerin orang tua, kalau maghrib tuh anak jangan dibawa-bawa keluar katanya. Nah inilah nih hasilnya. Kan ada jembatan kecil tuh, ada kali. Di situ tuh ada siluman belut putih, Mas. Nah siluman ini seneng sama anaknya Edwin, sama si Angel. Assalamualaikum. Pak Kiai, ya Allah, ini penolong gua, Mas. Halo Sobat Halus sekalian, selamat datang di Haluan Misteri. Akhirnya berjumpa lagi dengan gue Radit, dan kali ini gue mendatangkan seorang tamu yang sangat spesial sekali. Gue mendapatkan profil dari tamu ini karena kebetulan beberapa waktu yang lalu gue punya teman yang dia mengalami satu kesulitan dalam hidupnya dia, mendapatkan gangguan tanda kutip gaib terhadap anaknya, dan akhirnya disembuhkan oleh sosok yang satu ini. Seperti apa profilnya, bagaimana dia kemudian membangun paguyubannya, dan sampai dengan hari ini ada banyak sekali orang yang terbantu atas jasa dan kemampuannya. Bagaimana sepak terjangnya, langsung saja kita sambut. Selamat datang, Assalamualaikum Mas Raden Jubair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya baik semua ya. Amin. Mas Raden, aku manggilnya Mas aja kali ya? Ya. Mas Raden boleh ya? Oke, Mas Raden, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan waktunya untuk hadir dan datang bersama dengan pasukannya di sini. Ya. Teman-teman perguruannya. Kami sangat tertarik sekali dengan profil dari Mas Raden karena namanya Mas Raden ini benar-benar diceritakan oleh salah satu kolega kami. Mungkin Mas Raden lupa, dia namanya adalah Edwin kebetulan. Saya akan telepon dia ya sebentar lagi untuk Mas Raden mengingat waktu itu apa yang terjadi dan bagaimana Mas Raden membantu dia. Nggak apa-apa ya? Ya. Aku telepon dia sebentar ya. Tadi aku udah koordinasi. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Salam, Mas. Mas Edwin, sorry ganggu. Aku mau telepon sebentar. Nih, Mas minggir dulu boleh ya? Oh, sebentar, Mas Rizky. Jadi kita mau video callan ya, gitu ya Mas Rizky ya, izin. Iya. Sebentar Mas, jadi sebentar. Aduh, sebentar. Gimana sih? Sebentar. Oke, minggir dulu sebentar. Jalannya kayak gini Mas. Jadi nanti kita cari dulu apa bisa belok ke kiri dulu, ntar saya berhenti dulu Mas. Sebentar. Ya. Iya, lagi bawa mobil. Lagi Cibitung. Sebentar saya telepon balik. Saya telepon balik Mas. Ya. Sebentar nih. Oh, ini depan nih. Depan bisa ke kiri. Mas Edwin, waktu itu kan Mas Edwin cerita beberapa waktu yang lalu tentang gimana anaknya Mas Edwin dapat gangguan. Waktu itu gimana ceritanya Mas Edwin dari awal? Oh, itu si Angel. Waktu saya masih tinggal di Chandra Baru, Mas Rizky, dia itu sekitar kelas 2 S kan. Jadi ceritanya tuh, intinya mah saya nggak ngikutin omongan orang tua, Mas Rizky. Kata orang tua kan intinya, kalau maghrib anak jangan dibawa kemana-mana. Gitu. Nah, cuman sama saya itu pas itu tuh memang maghrib saya bawa dia ke Pasar Kecapi beli sosis, Mas. Pasar Karena Kecapi. Dia sering makan sosis goreng. Ya. Nah, cuma pulang dari sono, Mas, ini anak semalaman ngeluh sakit perut awalnya. Oke. Pas sakit perut. Besok paginya saya bawa ke dokter tuh ke depan Chandra tuh, Mas. Periksa di situ, cek darah segala macam, anak nggak kenapa-napa. Akhirnya pulang lagi. Kata dokternya kan karena nggak apa-apa tadinya gitu. Pulang lagi ke rumah, sampai rumah tuh saya karena kecapean semalaman gak tidur. Bangun-bangun si Angel udah nggak sadarin diri, Mas. Sampai nggak sadar diri?
sadarin diri. Oke. Jadi udah kita pegang tuh badannya tuh kaku mas. Kaku udah. Saya bawa ke rumah sakit yang di Jatirahayu, bawa ke sana ditindak di situ. Nggak bisa, bawa ke rumah sakit haji, nggak bisa juga. Akhirnya masuk ke ICU yang di rumah sakit Mitra Cibubur. Oke. Masuk di sono. Setelah dapat 2 hari, ada anak Chandra namanya Agung. Kebetulan dia memang agak indigo mas. Dia datang, dia ngeliat. Begitu sampai ke depan pintu, itu kan kalau ICU ada pintunya gitu mas ya. Iya. Dia ngintip dari kaca, dia balik lagi nangis katanya. Aduh om nggak tega katanya, itu si Angel nggak sakit om katanya. Kalau om mau, kalau om misalkan kira-kira mau, nanti Agung panggilin guru ngaji ibu katanya gitu. Ternyata guru ngajinya itu tuh Kiai Jubahirang itu mas, gitu. Iya, Kiai Jubahirang guru ngajinya itu. Nah, akhirnya malam-malam tuh mas, jam 10:30 malam, beliau ini dijemput mas sama anak-anak Chandra mas, dibawa ke rumah sakit Cibubur, ke rumah sakit Mitra. Cuman mas yang bingungnya itu, kita aja orang tuanya ngintip aja nggak boleh mas Rizky, gitu. Nah ini Pak Kiai ini datang cuma di depan satpam, cuma ngomong assalamualaikum, saya mau lihat cucu, gitu doang. Itu pintu 3 lapis dibuka mas, masuk ke area cucu, ke ICU. Di dalam dia ngelihat, dia cuman apa ya, sedang tangan begini gitu mas ya. Terus dia cuma nanya, Win, ini anak sebelum sakit dibawa kemana? Gitu mas Rizky. Terus saya bilang, ya coba diinget-inget dah intinya gitu. Saya nggak inget tuh mas, cuman dia bilang, coba nih pas maghrib kemana sebelum dia sakit. Akhirnya ingat saya, oh ke pasar kecapi. Nah udah bener gitu. Makanya dengerin orang tua, kalau maghrib tuh anak jangan dibawa-bawa keluar katanya. Lah inilah nih hasilnya. Dia bilang, ini pengobatan duniawinya medisnya udah bagus, tinggal minta izin dari Allah katanya, insya Allah dia anak bisa sehat gitu. Untung aja nggak telat gitu mas. Nah pada saat dia ngomong gitu, terus dia habis ngomong gitu, kita masuk ke dalam 6 orang mas, jadi dia bawa kayak muridnya gitu. Muridnya yang satu disuruh semedi gitu mas, duduk bersila gitu di lantai. Nah ternyata dia tuh lagi komunikasi sama yang megang si Angel katanya, gitu. Kalau ini anak sadarin diri, awas minta minum, kasih air ini. Istri saya tuh nyeletuk mas Rizky, si anak, dia bilang, lah gimana mau minta air minum, orang dia koma gitu mas, gak bangun sama sekali gitu. Saya sampai bentak dia, saya bilang, enggak ntar juga minta minum, saya gituin. Akhirnya dikasihlah air minum tuh mas, di gelas didoain. Udah beres mas, diminumin, saya turun ke bawah mas ya gitu. Ternyata dia itu sekitar jam 3 pagi tuh berontak mas Angel, sadar, bangun. Cuman suaranya memang bukan suara anak kecil mas. Oh berubah. Suster di dalam tuh udah dengar semua. Gitu. Suster apa semua, istri saya nggak dengar karena istri saya kan nemenin anak saya di dalam. Itu berontak teriak-teriak gitu. Intinya haus minta minum. Dikasih minum itu mas, habis diminumin 3 sendok apa 2 sendok kata istri itu mas ya. Terus dia tidur lagi mas, tidur. Habis tidur tuh langsung bangun tuh mas, nggak dapat berapa lama. Bangun langsung sadar mas. Dia kebingungan, banyak selang yang di badan dia mas, namanya di ICU kan mas ya. Ini aku kenapa katanya gitu. Jadi dia tuh selama sakit dia nggak sadarin diri dia sakit gitu. Selama di rumah sakit. Udah akhirnya dicabutin semua sama susternya sama dokternya. Besok paginya mas langsung pindah ke ruangan biasa, tinggal observasi. Dokternya itu bingung ngejelasin penyakitnya, dia cuma ngomong kekurangan zat garam dalam darah, kan itu suatu penyakit yang tidak bikin harus koma mas. Iya. Gitu. Akhirnya saya tahunya itu masalah, kemarin kan sempat nyebut ada siluman gitu deh mas ya. Iya. Karena saya tuh mengucap terima kasih nih mas ceritanya ke Kiai Jubahirang ini. Pas lagi pengajian saya bawa aqua segala macem gitu mas. Saya ngobrol sama Pak Kiainya, itu kenapa ya Pak gitu gini. Oke, itu setelah kejadian subuh dia minta minum, setelah itu diminumin, terus kondisinya tiba-tiba membaik. Langsung sadar mas, udah nggak ada penyakit apa-apa mas. Jadi habis dia diminumin mas, habis minum tuh 2-3 sendok kata istri saya tuh mas ya, dia langsung tidur lagi mas. Tidur, cuman nggak nyampe 1 menit dia bangun mas, siuman. Bangun dan udah suara si Angel, langsung suara anak saya. Nyari kacamata dia, terus dia bilang, ini aku kenapa? Kan banyak infus segala macam mas. Pengumpul detak jantung apa, udah langsung saat itu juga dicabutin sama susternya apa, karena kaget mereka juga. Udah dicabutin segala macam mas, apa-apanya gitu. Terus dia langsung minta tab-nya dia mas. Aku mau tab katanya, udah dikasih tab, udah mas main sampai pagi, sampai dia tidur lagi. Gitu. Terus nggak lama kemudian bisa pulang dari rumah sakit?
Udah mas, 1 hari lagi di rumah sakit tuh mas karena harus observasi ya gitu mas. Iya. Habis observasi besokannya udah pulang ke rumah. Tiba-tiba sehat ya? Rumah udah nggak ada keluhan sakit apa-apa. Alhamdulillah banget berarti Mas Edwin ya. Iya, cuman sekarang itu gini mas, ya ini nih anak saya tuh semenjak habis kejadian itu nih mas ya, sampai sekarang nih habis gede gini, dia itu kayak peka akan hal-hal gitu mas. Kayak dia nih, sekitar ya 4 bulan yang lalu mas, saya kan di rumah kamar 2 mas, depan belakang ya. Nah tiba-tiba dia ngomong, Pak, minta pindah kamar ke depan, Papa di belakang. Karena dia di belakang nggak bisa tidur katanya, karena ada yang gangguin. Entah itu ada yang ngajak ngomong, tahu-tahu ngebisikin, tahu-tahu dicolek-colek, ya gitu. Jadi agak inilah mas, jadi dia tuh agak peka sama hal gitu. Karena nih sampai channelnya Mas Rizky aja nih, dia tuh saya bilang ini channelnya channel bisnis nih, itu udah ditonton semua mas, sama si Angel. Iya. Gitu. Jadi Iya. semenjak kejadian itu malah lebih sensitif sama makhluk-makhluk gaib kayak gitu-gitu ya. Sensitif mas, sensitif sampai mas kalau kita lagi jalan malam ya kayak terakhir tuh mas, saya pulang dari Taman Safari kemalaman ya, dia itu sampai nyolek ke adenya, jangan ada yang bengong, jangan ada yang gini, udah denger lagu kita ketawa-ketawa aja dalam mobil, ada yang ngikutin di belakang mobil, coba mas bayangin. Oh gitu. Oke, Mas Edwin, sekali lagi makasih banget atas waktunya untuk bisa teleponan. Aku pengen kenalin ke teman aku. Assalamualaikum. Pak Kiai, ya Allah, ini penolong gua mas. Bapak sehat. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak, ya Tuhan udah berapa tahun saya mau ke sono, ternyata nggak ada katanya gitu. Angelnya udah usia berapa sekarang? SMA kelas 2 Bapak. Boleh saya Pak. Udah mau 17 tahun. Lama banget berarti udah ya? Udah Bapak dari kelas 2 SD Pak. Itu kan kejadiannya yang Bapak malam-malam ke rumah sakit Mitra di Cibubur Iya, Pak. iya. Keranggan waktu itu ya? Iya Pak, malam-malam kan. Bapak makasih Pak. Ya Pak. Mas Rizky, ada-ada aja Mas. Iya, jadi dari cerita Mas Edwin waktu itu akhirnya tim langsung kontak Mas Raden Jubairang untuk diajakin ngobrol segala macam dan mau konfirmasi. Ini kan cerita langsung real dan nyata yang terjadi sama Mas Edwin saat itu dan dibantu sama Mas Raden Jubairang waktu itu ya. Oh iya Mas, itu benar-benar Mas, wah mujizat banget Mas. Saya tuh sampai aduh ya Tuhan, Mas Rizky itu udah bingung, namanya anak ya Mas, koma kayak begitu gimana sih Mas gitu Mas. Iya. Mas nanti Oh itu gimana? ribuan ucapan terima kasih itu Mas itu. Buat Pak Kiai ucapan ribuan terima kasih saya udah nggak ini dah. Udah bingung saya ucapin terima kasihnya gimana. Ya. Oke. Nyelamatin nyawa anak saya. Udah nyelamatin nyawanya anaknya Mas Edwin ya. Wah, alhamdulillah Iya. banget. Mas, aku izin nanti ini videonya aku tayangin di YouTube aku ya. Enggak apa-apa Mas, makasih saya juga, iya enggak apa-apa. Mungkin buat cari pelajaran buat yang lain nih, kalau maghrib anak jangan dibawa keluar, dah gitu intinya. Iya. Udah. Oke, Mas Edwin. Dengan orang tua kita dah waktu kita kecil ya. Oke, Mas Edwin sekali lagi terima kasih banget Mas Edwin atas waktunya. Sehat-sehat buat Mas Edwin, sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum. Ketemu lagi Mas. Salam buat Pak Kiai Mas. Iya. Makasih. Ya. Yuk, Sampai ketemu. Mari Pak Kiai. Ya mari Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Mas. Mas Raden bisa ingat yang terjadi saat itu sebenarnya apa? Itu ada di jembatan di kali itu ada siluman belut putih atau apa kalau misalnya Mas Raden bisa ingat? Ya, intinya seperti ini ya. Kalau orang dulu itu kan ada istilah apa ya, pamali ya. Kalau keluar maghrib gitu kan. Nah, makanya pada saat dia sakit saya recheck kan itu. Dia habis dari mana gitu. Nah, terus dia bilang habis dari pasar Kecapi itu kan, beli makanan atau apa gitu. Nah, kalau misalnya kayak orang anak kecil ini kan masih bersih gitu, masih suci lah gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti itu pasti dia merasakan dan bisa melihat. Nah, sebenarnya kalau yang terjadi itu bukan seperti orang bilang kesurupan atau segala macam. Kadang pas saat dia lihat nih, lihat sosok yang tidak enak dilihat, mungkin kan juga mentalnya langsung down gitu ya. Oh iya. Langsung gemeter. Terus menimbulkan sakit pada saat itu. Nah, sehingga dengan gangguan itu masuk rumah sakit dan ya harus kita netralkan dengan dibacakan ayat-ayat ruqyah pada saat itu. Oh. Tadi kan dia bilang ada temennya yang Jadi muridnya Mas nah Raden itu kan juga.
pada saat itu kalau nggak salah Pak Ustadz Satin Al-Fajri ya, asisten saya waktu itu, kita bacakan ruqyah, kemudian kita sentuh dengan sentuhan ruqyah itu, dan setelah itu kita kasih air ruqyah atau air terapi Jubair. Nah, berarti tuh airnya sudah lama sekali tuh Mas, dari zaman dulu sampai hari ini masih ada tuh. Oh iya. Ya masih ada. Kemarin sempat kita titipin juga tuh. Air terapi Jubairang itu air apa maksudnya? Jadi air terapi Jubairang sebenarnya air biasa ya, air kesehatan. Cuma kita padukan dengan pembacaan ruqyah. Jadi beberapa malam ini kita bacakan ayat ruqyah, kemudian ini bisa untuk medis dan non medis. Oke. Oke, di ruqyah. Nanti kita konsultasi dulu ke tempat kita, ada ruqyah, dia mau diruqyah atau tidak. Dan ruqyahnya yang model gimana gitu. Ya. Kita ada tiga ruqyah soalnya. Oke. Ada ruqyah biasa, ada ruqyah mandi, dan juga ada ruqyah dengan ramuan-ramuan yang disunahkan oleh Rasulullah. Oke. Ruqyah biasa itu berarti pembacaan ayat-ayat suci ruqyah ke badan orang itu ya. Betul. Ada, kalau nggak salah metodenya ada yang tidur, ada yang duduk bersila, kayak gitu-gitu kan. Yang kedua ruqyah mandi. Ruqyah mandi itu gimana, Mas Raden? Ruqyah mandi itu setelah kita ruqyah nih dengan ayat-ayat selesai, kita ada beberapa ramuan diantaranya dengan daun bidara. Jadi daun-daun yang disunahkan itu kan, nanti kita tumbuk sampai halus tuh. Halus, kita campur juga dengan sirih hutan. Terus ada obat yang biasa di kampung tuh ya, daun kelor ya. Ya. Nah, jadi ada beberapa ramuan yang kita campur itu, nanti kita tumbuk. Nanti setelah diruqyah, dia pertama mandi dengan baju lengkap. Oke. Baju yang dia pakai. Tujuannya apa ya? Untuk menetralisir semua yang tidak baik dalam dirinya itu ke pakaiannya. Oke. Makanya bajunya nanti tidak boleh dipakai lagi. Oke. Nah setelah itu dia dikasih mandi sendiri dengan ramuan yang sudah kita bikin. Dia mandi sendiri. Mandi sendiri. Dia gosokkan badannya seluruhnya. Nah setelah mandi itu selesai, nanti beberapa hari lagi dia ngasih info lagi apa sudah baikan ataukah perlu diulang kembali. Oke. Dan apakah ritual pembersihannya itu hanya satu kali atau perlu beberapa kali? Yang sudah berjalan ini satu kali selesai sih biasanya. Satu kali sudah selesai ya. Okay. Karena nanti setelah itu kita kasih lagi air terapi untuk beberapa hari ya, maksimal 7 hari kita kasih itu dengan air itu, dan dia tetap konsultasi perkembangannya. Tapi rata-rata alhamdulillah dengan izin Allah tidak ada yang sampai 2 kali sih. Satu kali selesai. Alhamdulillah. Oke, tapi Mas Raden, aku pengen penasaran deh. Kenapa hitam-hitam? Kenapa namanya jubah hitam? Yang pertama itu saya mengagumi sosok seorang wali dari tanah Jawa, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said. Saya pernah baca dalam sejarah keseharian beliau, dialah salah satu wali tanah Jawa ini yang agak unik. Dia tidak memakai sorban, tidak memakai jubah, tapi dia senang memakai baju hitam. Yang kedua bajunya biru dongker itu salah ya. Jadi hanya 2 itu aja dan memakai ikat kepala. Nah dari situlah saya mencoba kenapa ya kita tidak pakai hitam, apalagi ini kesannya Nusantara banget kan, kita pakai hitam. Akhirnya saya pakai hitam. Jadi bukan dari sekarang, saya dari kelas 1 SMP itu sudah senang pakai hitam-hitam. Oh gitu. Semuanya pakai hitam. Jadi kalau beli apa-apa warnanya itu harus hitam. Pernah ada yang bilang nggak, karena Mas Raden kan memilih dengan konsep yang hitam-hitam seperti ini, artinya ketika ada satu hal yang baru muncul dan berbeda, maka kan menjadi sorotan terutama untuk kalangan ulama gitu ya. Sampai pernah nggak dibilang bahwa ini adalah perguruan sesat, perguruan ilmu hitam segala macam, Mas? Gimana menyikapinya hal ini, Mas? Ya, setiap sesuatu itu ada resikonya ya. Jadi setiap perbuatan itu kita ada konsekuensinya. Kita sering gitu kalau dakwah. Pertama-tama sih ketika kita datang ke tempat dakwah, ya pasti dibilang kita ini dukun lah, segala macam gitu kan. Tapi saya selalu mengatakan bahwa dukun itu duduk tekun, zikir kepada Allah. Jadi kan maknanya beda. Tapi setelah kita ceramah, kemudian selesai ceramah, mereka langsung berbalik 100%. Jadi mereka, apa yang mereka bayangkan itu ternyata tidak seperti itu. Dan kata Nabi juga kan,
innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah kita, jasad kita, juga tidak kepada harta-harta kita. Walakin yanzuru, tetapi Allah melihat kepada apa? Hati dan amal kita. Jadi pakaian tidak dipermasalahkan. Walaupun tetap aja kalau kita beda itu masih lain. Oke. Mas, tapi aku penasaran deh. Jadi si Mas Raden Djubaireng ini kan membangun padepokan atau paguyuban Djubaireng di Bekasi ya. Ini sejarah dan ceritanya gimana sih, Mas? Ya, untuk pembentukan paguyuban Djubaireng, ini awalnya nih, saya melihat di daerah saya itu kerjasama, gotong royong, kepekaan sosial, kepeduliannya sudah nggak ada. Jadi saya bikinlah paguyuban Djubaireng dari asal kata guyub. Kalau bahasa Betawi itu rukun ya. Ada Betawi rempuk gitu kan, rempuk artinya rukun gitu. Nah, saya kepengen ketika ada orang yang susah, ada yang sakit, kita datengin, ada yang susah, membutuhkan pertolongan, kita tolong. Nah, kita berkumpul lah tuh beberapa orang, kemudian dibentuk paguyuban Djubaireng atau PJI. Dulu sedikit, awalnya dulu beberapa anak yatim, karena jamaah saya dulu banyak anak yatim. Nah, itu saya bentuk berbarengan dengan dibangunnya majelis. Itu pada tanggal 12 bulan 12 2012. Oke, tanggal cantik tuh ya. Ya, ketika ada ramalan yang cukup kondang kan. 2012, bulan 12 tanggal 12 ini akan terjadi kiamat. Masih pernah dengar lah ramalan itu. Ya, Mama Loren dulu ya. Ya, akhirnya secara spontanitas kita bikin majelis nih sekaligus membentuk paguyuban Djubaireng. Dan alhamdulillah kemarin sudah ulang tahun yang ke-11, 12 kalau tidak salah itu. Kita laksanakan setiap tanggal 12 di Pendopo Djubaireng. Pendopo Djubaireng itu yang di Kodam 5 itu. Kodam 5 itu ya. Oh, oke. Ketika dulu mendirikan, ini kan ada kaitannya tadi juga dengan Sunan Kalijaga ya. Majelis Sunan Kalijaga ya. Yang tersebar juga ada beberapa cabang perguruan dan padepokannya di berbagai daerah. Ini masih saudara seperguruan berarti ya? Ya. Jadi Padesuka atau Padepokan Dawa Sunan Kalijogo ini pusatnya dibina langsung oleh guru besar kami, yaitu Dr. Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RA SQMA. Jadi pesantrennya namanya Ummul Qura. Nah, beliaulah yang kemudian membangun atau membuat Padepokan Dawa Sunan Kalijogo, dan hingga saat ini tersebar ke seluruh daerah. Bahkan sudah dari Sabang sampai Merauke. Oh iya. Nah, saya juga ikut ke Kalimantan waktu itu, juga di sana sudah di Sampit sudah dibuka juga. Kepulauan Riau juga sudah dibuka juga. Jadi sudah banyak. Jadi kalau nanti ada seragam hitam-hitam, kemudian dengan logo ada siluetnya Kiai Syarif, itu berarti sama Padesuka. Tinggal nanti Padesuka Bandung, Padesuka Bekasi, Padesuka Riau dan lain sebagainya. Oh, jadi udah tersebar hampir se-Indonesia ya? Ya. Wow. Nah, jadi dari Majelis Padesuka ini, paguyuban Djubaireng ini adalah salah satu bagian dari si Majelis Padesuka ini berarti gitu ya? Jadi kalau untuk masalah yang kecilnya kita tangani di rumah dengan paguyuban Djubaireng. Kita punya kegiatan-kegiatan ziarah rutin dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Padesuka ini kan menyeluruh dia, keseluruhan universal. Misalnya ada acara belum lama ini di Istiqlal. Jadi munajat Istiqlal menghitamkan Nusantara. Nah, seluruh Padesuka yang ada di Indonesia ini diundang. Jadi kumpul bareng tuh. Dan ini ada rencana dekat sih, nanti juga kita akan mengadakan munajat Nusantara di Banten. Di Bandung sudah. Oke. Nanti di Banten. Jadi di Banten nanti dari berbagai Padesuka dari berbagai daerah akan berkumpul di Banten. Berkumpul, ya. Semacam kalau anak-anak Vespa tuh bilangnya jambore gitu ya. Kumpul gitu ya. Cuma kita zikir dan tablik akbar. Oke. Mas Raden. Ya. Mas Raden ini punya banyak banget sebutan. Ada yang manggilnya Ustadz, Kiai, Mas Raden, Ki, dan sebagainya. Tapi ada satu sebutan yang agak menarik yang disebut dengan dai dunia lain. Apa itu maksudnya, Mas Raden? Mungkin kalau orang-orang menyangka dai dunia lain itu kan sudah serem aja gitu ya. Yeah.
Padahal dunia lain itu artinya kita berdakwah tidak dengan hanya satu cara. Oke. Jadi dengan pengobatan, dengan pendekatan spiritual dan lain sebagainya. Jadi dunianya banyak gitu. Di samping kita juga kadang mengobati orang-orang yang terkena gangguan jin dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya datang suatu tempat, secara spontan dia mengatakan, wah ini sih dai dunia lain nih katanya gitu. Oh. Akhirnya dari cetusan itu, kata-kata itu kemudian ya sudah kita pakai akhirnya itu. Jadi Juba Ireng dai dunia lain. Oke. Ada satu fenomena yang namanya adalah fenomena kesurupan. Fenomena kesurupan tuh gimana sih? Maksudnya apakah orang yang katanya kesurupan itu benar-benar ketempelan satu makhluk tertentu atau mereka cuma halu aja? Gimana Mas? Biasanya kadang ketika orang ngomong asal gitu kan, terus dia ngamuk-ngamuk, terus diajak bicaranya ngelantur, kita langsung bilang, oh ini pasti kesurupan nih, Ya. ini pasti ketempelan, ada jin yang masuk. Sebenarnya orang terlalu suhunya panas aja, step ngomongnya bisa ngaco, tapi kadang-kadang langsung bilang ini kesurupan pas ini. Ya. Padahal murni ini adalah medis, bukan non medis gitu. Dari beberapa kasus kesurupan yang saya tangani, itu hanya beberapa aja yang benar-benar kesurupan. Hanya beberapa saja? Hanya beberapa. Mungkin dari 100 orang yang kesurupan, paling hanya 2 atau 3 yang asli benar-benar kesurupan. Oh iya? Ini yang luar biasa. Ini bukan Wah. katanya, karena saya mengalami sendiri. Oke. Gitu. Ada kisah yang menurut saya ini serem-serem lucu gitu. Oke. Nah, sekitar jam 5 sore itu, saya ditelepon oleh seorang laki-laki, katanya istrinya kesurupan. Kesurupan sampai ngamuk-ngamuk di rumahnya. Karena kita di rumah ada kesibukan, jam 5 tidak kita respon dulu. Kemudian maghrib dia telepon lagi. Telepon, saya bilang nantilah, mungkin Ba'da Isya baru saya lihat. Ba'da Isya, 8:30 saya berangkat. Ketika saya datang ini orang sudah penuh. Udah rame? Bahkan mohon maaf, sudah ada yang mengobati, ada beberapa orang. Bahkan ketika saya datang, sempat deketin saya. Dia bilang gini, kita aja bertiga nggak kuat tuh. Yang masukin jinnya luar biasa. Oh iya? Apalagi ente yang masih muda ya, dulu kan kita masih muda. Akhirnya saya bilang, tapi kok saya tidak merasakan kalau orang di depan sini kesurupan. Oke. Ya seorang ibu yang sampai mencakar-cakar lantai gitu kan. Matanya sudah merah, rambutnya sudah acak-acakan. Ya mirip seperti yang kesurupan. Oke. Terus saya bilang gini, ini suaminya mana tadi ya? Saya bilang, saya Pak, coba masuk ke kamar suaminya sama istrinya yang kesurupan ini sama saya. Yang lain nggak boleh masuk. Akhirnya saya masuk ke kamar. Begitu dimasuk dia di kamar, dia tuh nendang-nendang suaminya. Suaminya dicakar-cakar. Akhirnya masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Saya bilang gini, mohon maaf ibu, saya bilang, kayaknya dari jam 5 sore tadi sampai sekarang sudah mau jam 11 malam ini, kayaknya capek banget ya ngamuk-ngamuk. Terus orang-orang di luar silahkan bohongin lah. Tapi sama saya nggak bisa dibohongi. Curhat aja lah sama saya. Saya bilang gitu, langsung pegang kaki saya, nangis dia. Tahu nggak apa yang dia bilang? Saya kesel banget Pak sama mertua saya. Artinya dia kesel tadi ngamuk-ngamuk, pelampiasan karena dia tuh kesel sama mertuanya. Oke. Bukan kesurupan. Setelah itu kita kasih makan, disuruh kasih makan sama suaminya. Udah selesai, sembuh, ya sudah tidak ada apa-apa. Nah, pas saya keluar, ada yang tanya sama saya, gimana Pak? Jinnya udah keluar belum? Udah lagi makan, saya bilang gitu. Ya artinya kelihatannya kesurupan. Itu sebenarnya orang ketika punya masalah yang berat gitu kan, curhat tidak ada tempat curhat, kemudian tidak didengarkan sama orang. Pelampiasannya dengan cara itu. Jadi cari perhatian sebenarnya. Iya, betul. Nah, jadi yang katanya kesurupan, tapi saya mendapati tidak kesurupan. Bahkan ada salah satu sahabat saya juga pernah pura-pura kesurupan biar dapat perhatian aja, dan dia senang dapat perhatian ketika dia lagi kesurupan gitu kan. Jadi saya nggak begitu percaya dengan fenomena itu. Tapi tadi Mas Raden menceritakan dari 100 kurang lebih cuma 2 atau 3 yang benar. Nah, kesurupan yang 2 atau 3 ini gara-garanya apa Mas? Yang benar itu, Yes. saya pernah diminta untuk mengamankan perkemahan ya di Cibubur waktu itu. Oke. Yaitu mahasiswa sih sebenarnya. Ya saya kasih tahu mereka
jam sekian udah tidak boleh lagi kegiatan. Kemudian juga kan banyak MCK yang kosong, bangunan-bangunan yang kosong, juga ada kali kalau nggak salah tuh. Ya. Kalau bisa, kalau sudah di atas jam 8 itu, ba'da isya sudah tidak ada kegiatan lagi, jangan sampai keluar ke situ. Nah, kemudian yang namanya mahasiswa gitu kan, wah saya kan mahasiswa, mana percaya sama begituan kan gitu. Akhirnya ada yang keluar tuh, cowok nih awalnya, dia keluar tiba-tiba sudah apa istilahnya merayap kayak ular, merayap kayak ular sampai ke pohon-pohon gitu, dan itu tidak bersuara, hanya berdesis-desis saja. Nah akhirnya saya dipanggil, itu cukup alot juga karena saya berdua aja tenaganya luar biasa, dan memang saya akui ini benar-benar kesurupan. Tenaganya itu luar biasa. Kita berempat aja tuh masih ke bawah gitu. Ke bawah maksudnya? Apa sih namanya, susah dipegang gitu. Oke. Kayak belut gitu. Akhirnya kita coba ruqyah, di tenda kita ruqyah semaksimal mungkin. Dia tetap ngamuk juga. Kita ruqyah terus, akhirnya sampai kita mandiin sama air itu. Kita sambil ruqyah, akhirnya sadar juga. Nah setelah sadar itu, dia merasa sakit badannya. Dan ini yang benar-benar ya, kesurupan. Dia terasa sakit, jadi badannya garis-garis semua tuh, pada luka. Nah, untuk membuktikan kalau memang dia ini benar-benar kesurupan juga, karena dia tadi mendesis seperti ular, saya tanyalah sesepuh itu. Nah, ketika tanya, dia bilang gini, seharusnya kalau kemah itu izin-izin sampai di sini, dia bilang gitu kan. Saya sering sih yang izin sama saya, dia bilang gitu. Dan ini di kali ini sebenarnya itu ada siluman ular. Entah ini benar atau tidak menurut dia, tapi saya menyaksikan memang jalan seperti ular dan besi seperti ular. Meliuk-meliuk. Nah jadi kesurupan yang benar memang ada gitu. Tapi tidak setiap orang bisa kesurupan. Tidak semua orang bisa kesurupan. Ya, karena kita juga ada yang menjaga ya. Keimanannya kuat. Tidak semudah itulah orang dimasuki dengan makhluk halus. Apalagi kita manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Ya. Gitu. Nah, ada kisah juga yang menurut saya sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Jadi ada orang yang kena penyakit, katanya kena non medis ini, disantet orang, sampai jual rumah. Mobilnya juga dijual. Sampai sudah miskin tuh tidak ada yang ngobatin. Nah, akhirnya saya saat itu ada kondangan ya, pesta orang Betawi lah. Ada yang minta, Pak, coba dilihat Pak, tetangga saya itu sudah habis-habisan, sekarang udah nggak bisa berobat, udah nggak ada biayanya, dibilang itu. Saya tanya kenapa? Disantet orang Pak, katanya. Akhirnya kita datengin, dia juga sudah pikirannya sudah seperti orang tidak waras, bicaranya sudah ngelantur. Akhirnya kita coba, kita ruqyah segala macam. 3 hari saya mondar mandir ruqyah, akhirnya bicaranya udah nyambung tuh, sudah ngomong segala macam. Ternyata dia bukan kena santet. Bukan kena apa. Jadi dia pada penyakit lambung yang sudah kronis. Jadi sakitnya di perut. Akhirnya saya suruh ke rumah sakit. Awalnya keluarganya bilang ini bukan sakit kok, ini memang dikerjain sama orang gitu kan. Nah akhirnya ke rumah sakit dan ditangani. Alhamdulillah orang sekarang masih hidup. Dan mereka beliau ini sudah rumahnya sudah ada lagi ya dari habis itu. Satu hal yang saya suka ya dari Mas Raden ini adalah saya setuju banget, tidak semua hal yang terjadi di hidup kita itu semuanya terjadi karena gangguan mistis atau gaib gitu. Banyak banget memang di masyarakat kita tuh apa-apa dikaitkan sama mistis, apa-apa gara-gara kesurupan. Ini sedikit dibilangnya kena santet dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, santet itu beneran ada apa enggak, Mas? Ya. Kalau bicara santet sebenarnya, kita kan selalu berpikiran santet itu tubuhnya perutnya besar gitu kan, tiba-tiba terus keluar darah segala macam terus meninggal gitu kan. Sekarang ini ada santet mungkin dibuktikan secara nyata itu susah ya. Tapi praktek-praktek santet itu ada juga. Tapi saya juga pernah nanganin yang benar-benar memang itu disantet. Karena dengan ruqyah itu. Kan ruqyah itu kan gangguan jin ya. Karena santet itu menggunakan jin juga. Jadi saya pernah meruqyah itu yang katanya disantet. Ini anggota polisi, polwan ya, perempuan itu. Jadi ke kantor tuh males.
ke kantor cuma absen, pulang, akhirnya ditegur lah sama atasannya. Akhirnya saya disuruh untuk melihat di ruqyah. Nah, gitu di ruqyah itu cuma gelisah aja dia. Oke. Biasa aja, nggak ada apa-apanya. Nah, ini seumur hidup saya lihat secara langsung. Biasa lihat di film saya. Jadi begitu selesai di ruqyah, kemudian saya mandikan dengan air, dia muntah itu. Dan subhanallah keluar itu kelabang. Oh iya. Kelabang yang ada darahnya itu. Itu sampai yang punya rumah tuh mau nangkep itu, sampai dimasukin ke pembakaran itu. Saya liatin aja tuh, itu biasanya saya lihat di film ya, tapi ini asli itu. Jadi benar memang muntah dari perutnya itu, dari mulutnya keluar kayak kelabang, warnanya merah. Nah, berarti memang ada, tapi sekarang kan nggak, sedikit-sedikit orang santet gitu kan, dikit-dikit disantet gitu. Terus secara pembuktian memang agak sulit untuk dibuktikan. Ya. Gitu. Ya. Dan ada juga karena percaya sama santet, ada juga orang yang punya pendidikan pun kadang-kadang, maaf, masih suka ketipu dengan itu. Iya, betul. Suatu hari ada yang datang ke klinik saya itu, penyanyi dangdut lah, cukup punya nama gitu. Dibawa terus digendong sama suaminya, itu nggak bisa jalan. Dan dia itu tidak bisa jalan sudah hampir 7 bulan. Oke. Jadi kaki kanannya itu nggak bisa diangkat, tidak bisa digerakkan. Dia sudah ke berbagai daerah, sudah habisin ratusan juta lah untuk berobat. Terus saya tanya, pengobatannya dengan apa? Suaminya bilang, nih Pak, sudah keluar jarum gitu kan, sudah keluar paku, segala macem gitu. Saya bilang nih, di kaki yang kecil begini udah keluarnya banyak banget gitu kan. Gimana ceritanya? Tapi saya nggak pernah bilang itu disantet. Oke. Saya bilang saya coba lihat dulu, karena saya lihat ada istilahnya membengkak di kakinya, karena ini adalah perempuan, jadi saya serahkan ke istri saya. Oke. Cobalah kita lakukan tindakan medis. Dengan apa? Kita bekam aja, kita hijamah. Akhirnya dibekam tuh sama istri itu. Begitu dibekam, keluar gumpalan darah. Ternyata itu yang bengkak di kakinya itu hanya gumpalan darah yang tidak bisa jalan. Jadi kakinya digerakin nggak bisa. Nah, ketika keluar itu, demi Allah ya, pulangnya nggak digendong. Dia jalan walaupun masih tertatih-tatih. Itu jalan sampai ke mobilnya. Oke. Terus 3 hari kemudian saya suruh balik selama beberapa kali. Sampai hari ini nggak ada masalah. Dan itu bukan disantet, tapi medis aja gitu. Ya. Kalau gitu, Mas Raden, ini mungkin tips buat teman-teman semua yang nonton ya. Jika suatu hari nanti mereka berhadapan dengan satu situasi di mana dia udah coba pergi ke medis tapi tidak dapat bantuan, karena ini benar-benar non medis ya, dia udah coba medis di berbagai tempat tidak mendapatkan jawaban. Ada nggak sih tips untuk mengetahui yang ini kayaknya nggak deh? Ketika kita punya keluhan, ini kan antara medis dan non medis ya. Ya. Kalau kita punya keluhan yang medis nih, saya menyarankan awalnya kalau medis ke dokter dulu. Oke. Diperiksa dokter segala macam gitu kan. Nanti kan dokter tahu kita sakit apa. Kalau misalnya dengan dokter ini misalnya kita tidak bisa ditangani, ada alternatif dengan pengobatan lain. Kita ada pengobatan sunnah Nabi dengan pembekaman, dengan gurah, ruqyah dan sebagainya yang memang tidak menyimpang dari syariat. Oke. Nah, kalau non medis misalnya, kita merasa ada non medis, kemudian kita datang ke orang yang bisa gitu kan, orang pinter lah gitu kan. Ketika ada persyaratan-persyaratan, permintaan-permintaan yang sudah tidak masuk akal, yang di luar dari apa yang kita keluhkan, saya kira harus berhati-hati juga. Misalnya? Ya, kadang-kadang orang kalau udah sakit nih, bodoh lah, yang penting gue sembuh nih. Ya. Mau berapa duit kek? Akhirnya apa? Nggak punya duit, dia ada-adain. Sampai jual kendaraan, jual rumah. Kenapa? Pengen sembuh. Ini kalau mau sembuh nih, ini harus beli batu ini nih. Ya. Sekian juta nih, ini harus beli minyak ini nih, harus kalau tidak beli minyak ini tidak sembuh. Akhirnya kita bayar minyak 1 botol misalnya sampai 100 juta misalnya. Ya. Akhirnya apa? Ketika kita beli, duitnya tidak balik, duitnya habis, kita nggak pernah sembuh. Padahal hanya penyakit-penyakit biasa, gitu kan. Pusing nggak sembuh-sembuh nih, migran nih, kayaknya ada yang nyantet nih saya nih kan gitu ya. Padahal bisa jadi dengan penyumbatan darah di kepala. Betul. Itu bisa dengan pembekaman. Kita sering melakukan itu gitu. Akhirnya jangan langsung kita, wah saya disantet, jangan dikit-dikit saya dikerjain orang.
sedikit-dikit ini gangguan jin. Akhirnya apa? Walaupun gangguan jin itu ada, tapi jangan langsung kita simpulkan itu. Ya. Nah, kita dekati dulu ke dokter, minta sarannya, petunjuknya, diperiksa segala macam. Kalau memang larinya ke non medis, carilah pengobatan yang memang sunnah Nabi dengan cara dibekam atau diruqyah. Dengan dibacakan ayat-ayat. Ini lebih kena ketimbang harus beli sesuatu, harus beli ini dan Ya. itu gitu. Wah, menarik. Tapi pertanyaannya kalau orang datang ke Mas Raden untuk berobat, bayarnya berapa, Mas? Ya. Saya dan seluruh jamaah saya yang memang juga banyak yang terjun dalam bidang pengobatan. Jadi kita semuanya pakai infak sukarela. Mungkin yang pernah datang ke rumah saya, kalau lihat ada kotak di depan majelis, nah ketika mereka berobat ya sudah, masukkan itu. Walaupun setiap berobat itu, saya kasih obat, saya kasih air. Mungkin kalau kita hargai ya mungkin lumayan juga harganya. Oke. Tapi saya nggak mau menyusahkan mereka. Jadi mereka punya kemampuan 2.000 misalnya, atau 5.000, ya masukkan aja ke kotak. Dan bisa tanya yang berobat di tempat saya ya semuanya dengan infak itu. Oh, wow. Jadi Mas Raden tidak menetapkan tarif harus berapa ya? Seikhlasnya mereka, semampunya mereka ya? Iya. Karena ya sekali lagi, mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat Mas Raden dan tim ya. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas berkali-kali lipat sama yang punya hidup nantinya. Karena infak itu ada dasarnya, Mas. Oke. Jadi siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disembuhkan penyakitnya, berinfaklah, bersedekahlah. Dan infak yang saya kumpulkan ini setiap bulan itu saya ambil. Jadi kita buat santunan yatim dan duafa. Masya Allah. Jadi bukan kita ambil secara pribadi. Bahkan hasil penjualan air, terapi dan lain sebagainya semuanya kita kumpulkan. Nanti pada saat acara malam Selasa Kliwon dan ada pembagian buat yatim dan duafa, itu digunakan dari uang yang saya dapat dari pengobatan itu. Jadi setiap Selasa Kliwon selalu melakukan kegiatan berbagi untuk anak yatim dan duafa ya. Ya, kenapa nggak tanya? Kenapa harus malam Selasa Kliwon? Nah itu dia. Kenapa harus Selasa Kliwon? Kenapa nggak Jumat Kliwon atau Kamis Pahing misalnya? Ya, karena saya lahir Selasa Kliwon. Oh. Jadi lahir Selasa Kliwon. Jadi hitung-hitung setiap hari kelahiran saya beramal lah, ngumpulin orang, kasih makan orang, kasih anak yatim setiap. Jadi ulang tahunnya setiap sebulan sekali saya. Mantap. Tidak setahun sekali. Mantap. Tapi yang menarik ya, ini saya juga sedikit yang cuman saya tahu. Orang-orang yang lahir di Selasa Kliwon itu emang agak beda biasanya ya. Begitu. Katanya kalau di Primbon Jawa. Gitu ya nggak sih? Ya kan setiap Selasa Kliwon tulang wangi lah atau apa, aku juga nggak begitu mengerti. Kalau orang Jawa bilang hanggoro kasih. Apa itu? Punya pancaran yang beda dengan yang lainnya. Nah, kalau orang Jawa bilang itu. Nah, karena Mas tadi udah nge-state bahwa lahirnya Selasa Kliwon, Mas Raden ini menyadari kalau Mas Raden ini punya kemampuan yang berbeda ini kapan? Sebenarnya saya tidak menyadari punya kemampuan. Jadi apa yang saya lakukan ini syariat aja. Ketika ada orang datang minta tolong, itu tidak semata-mata orang datang itu datang begitu aja. Tapi kan mungkin digerakkan hatinya oleh Allah. Oke. Benar kan? Datang ke rumah kita. Nah, jangan pernah menolak. Saya selalu pesan sama jamaah saya yang sudah terjun di pengobatan, jangan pernah menolak orang yang datang ke rumah kita minta tolong. Dia minta diobati, obati. Jangan bilang kita nggak bisa, karena dia datang ini nggak mungkin dong sekonyong-konyong datang. Pasti digerakkan oleh Allah. Kita ngobati, masalah penyembuhan itu hak prerogatif dari Allah. Kita yang ngobati, Allah yang menyembuhkan, kan begitu. Kan nggak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak kan. Iya. Terus masa kecil tumbuh kembangnya Mas gimana? Dari kecil, sekolah SD, SMP, SMA, apakah sudah punya kemampuan ini awalnya nggak sadar sampai akhirnya bisa sadar punya kelebihan ini pas momennya apa Mas? Ya, kalau pengobatan itu ada yang saya pelajari, ada yang tidak saya pelajari sebenarnya. Oke. Kalau yang saya pelajari pengobatan sunnah Nabi seperti bekam, itu sih kita pelajari. Kita pelajari secara detail. Kita belajar saraf-saraf manusia seperti apa, organ tubuh manusia seperti apa. Karena kalau tidak ngerti saraf, ya bekamnya nanti berantakan. Ya. Kemudian gurah, kita kan ada 2 gurah, ada gurah mata dan gurah telinga. Bagaimana memasukkan obat ke hidung tuh supaya tidak tersedak.
terus obat yang aman kita gunakan apa, itu kan dipelajari. Ya. Artinya tidak langsung kita tahu, kita pelajari. Nah, kalau untuk meruqyah kita juga dapat bimbingan juga. Dulu kebetulan saya pernah kuliah di LBIQ Jakarta, jadi lembaga lembaga bahasa ilmu Al-Quran. Itu di Jalan Ki Haji Mas Mansur, kalau tidak salah. Nah, kebetulan saya berteman, ada guru-guru juga yang memang pekerjaannya sebagai peruqyah. Jadi saya minta bimbingan bagaimana meruqyah yang baik, terus harus seperti apa, akhirnya kita dibimbing juga. Kan katanya kalau orang santet itu berarti ada orang yang ngirim, akhirnya harus perang sama dukunnya segala macam. Pernah nggak ada satu situasi yang berat banget ini perlawanannya, Mas? Saya pernah sakit selama 5 hari, saya nggak sadar sakitnya itu. Jadi selama sakit itu saya nggak sama sekali tidak nyentuh makanan, tidak minum. Terus ya menurut orang yang tahu saya sakit itu diajak ngomongnya nggak nyambung juga. Tapi saya sadar gitu. Tapi kadang alam pikiran tuh kemana-mana gitu. Tapi setelah saya mendekatkan diri sama Allah, sampai saya ceramah itu, saya minta dipegangin dan dikawalnya orangnya ada di sini. Saya tablik akbar ceramah tuh minta dipegangin karena kayak ngawang gitu. Itu pada saat saya ngobatin orang yang katanya memang disantet. Dan akhirnya setelah itu ya udah selesai aja. Kan kekuatan Allah itu lebih luar biasa dibanding kekuatan jin gitu kan. Tapi paman saya pernah mengalami itu sampai beliau meninggal. Dan katanya memang pada saat sedang menangani orang yang kena santet. Ada satu video di YouTube tadi itu dari cerita misteri ya. Catatan misteri, Camis. Eksklusif, akhirnya scan memori Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sosok Nabi Muhammad, dari hasil penerawangan aku, sosok Nabi Muhammad ini menurut aku sosok yang cukup unik sih, Dan. Tapi sifat utama yang lebih keluar dari beliau, pas gue ini ngerasain, Dan, itu lebih ke arah sosok kasih sayangnya yang besar banget. Jadi pas di vision yang tadi aku lihat, Nabi Muhammad ini adalah sosok yang ketika berbicara dan bertutur kata itu sangat amat berhati-hati dan sangat amat sopan. Jadi si hostnya ini dia melakukan, kalau mereka menyebutnya sebagai ATI ya, astral projection. Dia keluar dari badannya. Kalau orang Jawa bilang katanya rogo sukmo gitu. Tadi kita juga udah tonton bareng. Ini gimana? Satu orang perempuan, dia bisa punya kemampuan untuk bertemu dan melihat Nabi Muhammad gitu. Karena walaupun pesan yang disampaikan sama hostnya ini juga memang positif ya, tidak menjelekkan Nabi Muhammad, yang diajarkan, yang diomongin juga bagus segala macam. Cuma yang saya tanya itu adalah metodenya. Emang ada cara kita atau orang yang punya kemampuan khusus itu bisa bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Kalau orang ketemu dengan Nabi, ada yang bermimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti asli. Ketika mimpi ketemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena jin, iblis tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Cuma pertanyaan saya, untuk meyakini bahwa yang ketemu sama beliau itu Nabi Muhammad, sedangkan beliau tidak pernah melihat sosok Nabi Muhammad sebelumnya, ini kan jadi pertanyaan. Kalau misalnya Mas Adit nih ketemu Jubaireng saya itu, mimpi ketemu Jubaireng, ya asli karena sudah pernah melihat saya, sosoknya seperti itu. Tapi sekarang saya melihat orang berjubah misalnya, dengan mengeluarkan cahaya, saya nggak berani langsung mengatakan ini Nabi Muhammad, karena jin pun bisa melakukan itu. Nah, ini dalam mimpi ya. Yang mimpi itu memang kehendak Allah, orang semua pasti punya mimpi. Nah, ketika ketemu langsung pun, ini bukan hanya satu kasus ya, banyak ya orang yang katanya ketika lagi sholawat tiba-tiba melihat Nabi Muhammad. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad dalam sebuah acara. Yang menurut saya ini juga kebenarannya masih dipertanyakan. Karena pertama ya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah juga kan. Gitu. Nah, kemudian ada orang yang katanya ketemu dengan Nabi Muhammad. Yang pertama juga bukan seorang muslimah gitu kan. Kemudian dengan merogoh sukma. Ini juga menurut saya
sulit ya, sulit kebenarannya dipercaya itu sulit. Karena merogoh sukma, setahu saya itu juga tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Itu harus ada orang yang mendampingi. Jadi misalnya Sunan Kalijogo pada saat merogoh sukma itu didampingi oleh Kanjeng Sunan Bonang. Jangan sampai ya dia tidak balik lagi tuh sukmanya. Tidak semudah itu merogoh sukma. Dan ketika kita merogoh sukma, sukmanya beliau kemana? Ke alam mana nih? Apakah tetap di alam dunia, cuma dia tidak terlihat? Apakah masuk ke alam jin? Ataukah masuk ke alam yang lain? Terus kalau ketemu di alam jin misalnya, terus penampakan Nabi Muhammad itu di alam mana? Ini kan jadi pertanyaan. Ya. Nah, kalau penampakan di dalam jin ya, ada kemungkinan bukan Rasulullah gitu. Jadi seperti itu Mas Radit. Oke. Artinya sekali lagi ya, karena makhluk gaib dalam hal ini adalah jin, setan dan sebagainya, yang memang dalam Al-Quran juga dituliskan bahwa mereka itu adalah makhluk penuh tipu daya. Ya. Jadi pada saat ada orang mencoba untuk melakukan rogoh sukmo dan sebagainya, bisa aja yang datang itu adalah makhluk jin tertentu yang menyerupai untuk memperdaya orang yang datang dan melihat ini gitu ya. Karena maksudnya apa iya ada orang manusia biasa yang bisa bertemu dan melihat Kanjeng Nabi gitu? Sementara banyak ulama, banyak yang lebih alim lah ya. Yang lebih alim, yang apa namanya secara keilmuan Islamnya jauh lebih tinggi. Mereka tidak pernah mengklaim bahwa mereka bisa dan bertemu dengan Nabi Muhammad loh. Tapi saya pernah ketemu yang lebih edan lagi, Mas. Apa tuh? Saya ketemu orang pintar, ini kejadiannya di Jogja, lagi ngobrol-ngobrol, kayak gini ngobrol-ngobrol. Terus saya nanyain tentang alam gaib itu seperti apa dan segala macam. Terus dia cerita dia pernah ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, buat saya itu luar biasa itu. Saya tanya, apa buktinya kalau itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak diperdaya sama jin? Saya udah tes berkali-kali. Dan dia cerita bahwa Allah ini menunjukkan bagaimana kehidupan di surga, bagaimana kehidupan di neraka, manusia disiksa di sana segala macam. Tapi yang saya percaya kan di Al-Quran sampai dengan saat ini neraka dan surga masih kosong kan. Yeah. Nabi Muhammad yang membawa kunci pertama yang akan masuk gitu. Jadi buat saya udah banyak yang keblinger gitu. Termasuk dengan Mas Radin tuh percaya nggak ada orang misalnya sudah meninggal, arwahnya bisa dipanggil, diajakin ngobrol. Pernah tahu nggak? Ketika orang meninggal, apa yang pertama kita ucapkan? Innalillahi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang asalnya dari tanah kembali kepada tanah, asal dari Allah, ruh kembali kepada ruhnya kan. Jadi nggak ada istilah gentayangan sebenarnya. Ya. Kalau misalnya ada yang gentayangan, ini ada dua kemungkinan. Pertama adalah korin, karena kita tuh punya korin. Ya. Itu pun ketika kita mati itu secara penasaran, tiba-tiba dibunuh orang, bunuh diri, atau meninggalnya tidak wajar. Nah ini korin kadang-kadang bisa masih menampakkan diri, karena dia tidak tahu kalau orang yang dia tumpang ini sudah meninggal. Tapi ketika diselamatin, didoain, kadang-kadang sudah hilang lagi. Kemungkinan kedua adalah jin yang menyerupai orang sudah meninggal, itu akan mengaburkan keyakinan orang. Ketika orang sudah meninggal tuh pasti jadi setan. Ini kan akidah larinya. Jadi orang percaya kalau orang meninggal itu gentayangan. Ya. Nah, ketika ruh ini di tangan Allah, hanya masalah ruh ini Allah yang tahu. Tidak mungkin orang ketika sudah meninggal, ruhnya dipanggil. Ya kan? Kalau ruh bisa dipanggil dan bisa dimediasi, gampang banget ketika orang dibunuh, tidak usah lagi kita butuh forensik. Iya. Kita panggil aja tuh ruhnya. Kamu meninggalnya kenapa? Oh, saya dibunuh sama si A. Beres kan? Iya. Dan kalau memang ada, ini bisa dimanfaatkan oleh pihak kepolisian, hakim atau jaksa untuk mengorek keterangan orang yang sudah meninggal tapi kasusnya belum selesai. Iya. Kan gitu ya? Betul. Jadi kesimpulannya menurut saya tidak ada seperti itu. Tidak ada, betul. Karena kalau itu bisa dijadikan sebagai metode pemanggilan arwah yang menjadi korban pembunuhan yang kasusnya tidak selesai-selesai, itu bisa menyelesaikan banyak banget kasus tanpa harus
si pelakunya berbohong akhirnya selamat dan segala macam ya. Oh, ada banyak banget ya, karena tadi juga kita ngebahas ya. Kayak pesulap merah kan banyak membongkar banyak padepokan perguruan yang disetting segala macam. Emang ternyata banyak yang kayak gitu ya, Mas? Ya sekarang ini kan orang intinya apa ya, karena uang ya. Jadi mereka segala macam dilakukan. Seperti praktek-praktek pengobatan yang memang apa ya, menggunakan trik. Sekarang ini banyak loh, seperti ilmu-ilmu itu yang sudah diperjualbelikan. Di alat sulap tuh banyak. Bisa kulhugeni, keluar api, terus misalnya untuk bikin benda melayang, itu ada alatnya semua. Makanya ketika pesulap merah membongkar itu semua, secara pribadi saya setuju sekali. Ya. Karena sudah banyak orang yang dirugikan, termasuk pasien-pasien saya banyak yang sudah jual rumah, jual mobil untuk pengobatan, tapi hasilnya nihil. Ya. Begitu dicek ternyata memang punya penyakit medis, bukan karena disantet orang. Ya. Gitu. Walaupun mungkin ilmu yang sebenarnya pengobatan dengan telur itu ada sebenarnya kan, tapi itu harus diamalkan, puasa dan lain sebagainya. Tapi kalau telur tiba-tiba keluar darah, keluar paku, silet, itu sih menurut saya gampang banget bikin. Terus kalau di badan kita ada silet, di badan kita ada paku, seminggu aja udah infeksi gitu itu. Apalagi tahunan gitu kan. Jadi yang mau belajar nih, Pak, saya pengen belajar nih supaya kelapa dibelah itu keluar silet, keluar paku, saya bisa ngajarin. Oke. Jadi begitu dibelah keluarnya dia 100, 200 gitu. Bisa tuh ya? Bisa. Gampang itu. Iya. Kamu penyakit apa nih? Oh, ternyata kamu yang masukin jinnya jin 100. Kita belah kelapanya keluar 100. Bisa. Oke. Wah, menarik banget ya. Jadi Mas Raden juga tidak melakukan pembodohan kepada masyarakat ya, edukasinya memang benar ya? Ya, saya selalu gini. Ada yang datang ke saya nih. Pak, tolong dong liatin, Pak. Saya ini ada apanya? Saya ini disantet orang enggak ini? Saya selalu meluruskan. Nanti ya Bu, kita obatin dulu, kita lihat dulu. Jangan langsung kita berkesimpulan seperti itu. Saya selalu menyadarkan itu. Saya kalau orang sudah berkata, saya ini jangan-jangan Pak disantet orang. Saya luruskan terus. Jangan sampai kita punya kesimpulan seperti itu. Karena pertama kita sudah buruk sangka. Ini kan dosa ya. Ketika buruk sangka kita punya penyakit kita bukan sembuh. Nambah parah. Akhirnya pas lama-lama, oh iya Pak, ternyata saya sering sakit kepala, migrain saya ini yang nggak sembuh-sembuh ya. Ya. Akhirnya cuma karena migrain, cuma karena sakit mah yang sudah kronis, bukan disantet orang. Oh iya, menarik. Mas, ini kita akan ada sesi yang kedua. Ini sesi yang pertama, pertanyaan terakhir dari sesi yang ini adalah gini. Mas Raden ini membangun Padepokan Paguyuban Jubah Ireng ini bertujuan memang untuk membantu orang-orang banyak, terutama apalagi tidak menetapkan tarif tapi menggunakan infak. Karena memang beberapa teman yang saya akui bahwa mereka punya kemampuan yang baik, seperti misalnya Mas Raden ini adalah ketika mereka tidak haram hukumnya untuk menetapkan tarif sebenarnya kan. Karena ini orang lagi susah. Dia lagi mendapatkan satu situasi, terus kalau harus diminta menyiapkan sejumlah angka tertentu, malah akan memberatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Raden juga tidak mewajibkan si para pasiennya Mas Raden itu harus datang ke tempatnya Mas Raden dalam keadaan emergency. Mas Raden yang nyamperin mereka ke tempatnya mereka, termasuk ya si Mas Edwin yang anaknya disamperin ke rumah sakit segala macam. Apa sih sebenarnya yang Mas Raden cari di hidup ini gitu? Kenapa menjalankan ini semua? Apa yang dicari dan udah tercapai belum? Sebenarnya kita cari itu simple, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, semuanya gampang.